Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik Umar. Saya sebagai guru mapel fikih dari MI Nurul Ulum Sumber Nongko, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Sekaligus saya menjadi mahasiswa BPG Angkatan Ketiga UIN Maulana Malik Ibrahim, Kabupaten Malang. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja guru, yaitu saya ambil kelas 6 dengan judul Macam-Macam Here. Selamat menyaksikan. Initiating satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, ceria, semangat belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap dilindungi Allah SWT sehingga kalian bisa sehat dan bisa menjalankan pelajaran dengan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi ini bisa kita terima dengan baik. Berdoa tolong dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu. Anak-anak sekalian, sebelum kami lanjutkan, saya akan periksa kerapian. Ya, sudah rapi semua ya. Sekarang duduk kembali. Berikutnya saya akan cek kehadirannya. Isa, Nova, Sahlan, Maulana,
Safira, Hadir. Ica, Hadir. Firda, Hadir. hadir semua anak-anak ya? Hadir. Alhamdulillah anak-anak sekalian sekarang ini adalah teman-teman kita hadir semua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, saya tanyakan apa masih ingat kalian pelajaran yang lalu? Masih ingat? Pelajaran apa yang lalu? Buat beli. Anak-anakku sekalian, kalian sudah saya berikan kemarin untuk mencari di internet atau media yang lain tentang apa? Tadi? Iya. Nah, untuk kita memperdalami materi, marilah kita amati video yang akan saya sajikan. Tapi sebelumnya itu kalian saya bagi kelompok ya. Kelompok 1 itu ketuanya adalah Ica, kelompok 2 Safira, kelompok 3 yaitu Sahlan. Silakan kalian menata bangkunya masing-masing ya. Anak-anakku sekalian, ya, marilah kita amati bersama-sama video yang akan saya sajikan di depan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Tujuan yang harus dicapai anak-anakku sekalian yaitu siswa dapat menerima ketentuan IAR sebagai nilai positif dan jual beli. 2. Siswa dapat membiasakan perilaku jujur dan sikap tanggung jawab atas pemahaman IAR dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat mengidentifikasi ketentuan IAR dengan benar. Yang 4. Siswa dapat mendemonstrasikan ketentuan IAR dengan benar. Ini adalah tujuan yang harus kita capai pada pelajaran hari ini. Ya, tolong kalian simak video ini, ya, dan saya akan memberikan penguatan pada materi ini. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian IAR ya. IAR menurut bahasa itu artinya memilih yang terbaik. IAR menurut istilah artinya hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Itu adalah yang dinamakan dengan IAR. Terus berikutnya kita akan membahas masalah macam-macam IAR. Macam-macam IAR itu ada 3 ya. 1. IAR majlis. Yang majlis itu adalah IAR penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkan pada waktu yang masih berada di tempat akad jual beli. Jadi boleh membatalkan atau meneruskan apabila jual pembeli itu ada di tempat. Kalau sudah pulang itu tidak boleh atau tidak dinamakan dengan IAR majlis ya. Berikutnya yaitu yang IAR yang nomor 2. IAR yang nomor 2 itu adalah IAR syarat, yaitu
penjual dan pembeli bisa meneruskan atau membatalkan, tetapi ditentukan dengan syaratnya. Itu harus ada syarat. Hiyar syarat itu adalah berlaku hanya 3 hari. Satu contoh, misalnya mau membeli suatu baju, ya, jika anak saya cocok. Jadi selama 3 hari itu kalian beli barang atau baju, kalau tidak cocok itu adalah boleh dikembali selama 3 hari. Maka itu dinamakan dengan hiyar syarat. Kalau lebih dari 3 hari itu tidak boleh anak-anak ya, tidak boleh. Harus waktunya hiyar syarat itu hanya 3 hari. Sekarang yang nomor 3, hiyar aib. Hiyar aib itu penjual dan pembeli bisa memilih, ya, memutuskan atau membatalkan karena barangnya ada cacat. Nah, misalnya kalian membeli baju sampai di rumah itu adalah bajunya sobek, itu boleh dikembalikan, tapi dengan syarat, ada syaratnya, yaitu tidak dipakai. Tuh, ya, aib itu adalah cacat. Ya, cacat. Dia ada cacatnya seperti itu di gambar itu, ada cacatnya sebelumnya baik, setelah di rumah kok bajunya sobek-sobek, ya itu namanya ada aibnya, ada cacatnya. Itu boleh diteruskan, boleh dibatalkan. Itu adalah macam-macam hiyar. Berikutnya, nah ini berikutnya adalah pembatalan jual beli. Nah, jika jual beli telah menjadi, kemudian pembeli menyesal karena mungkin barang yang dibeli itu keliru atau kemungkinan yang lain dan yang menginginkan membatalkan jual beli, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalannya itu. Ya, jadi boleh kalau ada penyesalan setelah dibeli, menyesal karena ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, itu boleh dibatalkan berdasarkan hadis Nabi. Terus yang terakhir anak-anakku sekalian, manfaat hiyar. Ya, manfaat apa manfaatnya hiyar itu? Nah, manfaatnya hiyar itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli. Itu. Jadi kalau sudah dibeli berarti itu sudah puas, ya, antara yang menjual yang membeli. Nah, kalau takut ada tidak kepuasan, maka memakai hiyar tadi. Itu untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari penipuan supaya tidak ada penipuan. Yang ketiga, untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli, silaturahim. Ya. Jadi kita itu akan bersaudara. Itu bisa menjadi silaturahim antara penjual dan pembeli. Mungkin itu anak-anakku sekalian untuk materi pada pagi hari ini. Tadi sudah mengamati tentang video yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang hiyar. Ada 3. Sekarang anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menjelaskan tentang hiyar majelis? Saya, Pak. Oh ya. Saya hak memilih pada saat berada di tempat. Contohnya adalah saya membeli di kantin, memberi uang dan menerima barang dari penjual, tetapi sama-sama puas. Ya, itu yang dinamakan dengan hiyar majelis. Suka sama suka. Itu yang pertama. Anak-anak sekalian, yang nomor 2 adalah hiyar syarat. Siapa yang bisa menjelaskan tentang hiyar syarat dengan contohnya? Saya, Pak. Oh ya. Hak memilih dengan syarat tertentu. Contohnya saya membeli baju tapi saya masih lebih 2 hari, takutnya tidak cocok. Oh, jadi bisa memilih, ya, apabila tidak cocok bila dikembalikan, tetapi dengan syarat berapa hari? 2 hari atau 3 hari.
hiar yang terakhir, yaitu hiar aib. Siapa yang bisa menerangkan tentang hiar aib beserta contohnya? Saya, Pak. Ya. Hiar aib ialah hak memilih karena ada barang yang cacat. Contohnya, saya membeli buah, awalnya terlihat bagus. Setelah saya bawa pulang ke rumah, sebagian ada yang busuk, makanya saya memilih mengembalikan yang busuk. Ya, itu karena ada yang busuk dikembalikan. Tepuk tangan. Jadi kalau ada membeli buahnya sampai di rumah ada yang rusak, maka yang rusak boleh dikembalikan berdasarkan hiar aib. Mana anak sekalian? Kalian sudah tadi mengamati dan sudah bisa menjawab. Sekarang tinggal berdiskusi, yaitu menanyakan masalah. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Ini adalah tugas kalian untuk berdiskusikan. Seorang ibu membeli sebuah lukisan yang harganya cukup mahal. Awalnya kondisi lukisan terlihat bagus dan sepertinya aslinya. Namun beberapa saat kemudian setelah dicek dengan teliti, ternyata lukisan itu palsu. Ya. Permasalahannya atau pertanyaannya adalah hiar manakah yang tepat untuk menjadi pilihan ibu tersebut? Tolong kalian diskusikan, saya beri waktu 15 menit. Ya, ayo diskusikan. Ayo diskusikan, ayo. SCP, bergabung. Ayo diskusi. Waktunya sudah habis, ya. Sekarang kita hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang hiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdiskusi, kami memutuskan bahwa jika di awal akad ibu tadi tidak ada perjanjian tentang barang, maka secara hiar majelis ibu tersebut tidak boleh mengembalikan lukisan tersebut. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Saya, silakan. Tapi kan kondisi barang itu palsu, apakah ibu itu bisa memilih hiar aib? Untuk jawaban saya pasrahkan ke teman saya. Kami memilih hiar majelis karena di awal akad ibu tersebut tidak melakukan perjanjian barang dengan penjualnya. Bagaimana? Cukup. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang berikutnya untuk kelompok 2. Tolong dipresentasikan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami bahwa jika ibu tersebut mengajukan hiar syarat di awal akad, maka ibu tersebut bisa mengembalikan lukisan tadi.
Itulah hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada yang mau menanggapi? Sudah, Bu. Jika tidak ada, saya akhiri. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat. Kalian sudah menerangkan 3 presentasi ya tentang hiyar. Hiyar itu ada berapa? 3. Sekarang kita simpulkan bersama tentang pengertian hiyar. Hiyar menurut bahasa apa? Memilih yang terbaik. Kalau menurut istilah, hak memilih. Iya, menurut istilah ya hak memilih penjual dan pembeli ya bisa meneruskan, bisa membatalkan dengan syarat tertentu. Itu adalah hiyar. Hiyar ada berapa? 1. Contohnya seperti apa? Membeli. Ya, jadi contohnya untuk apa? Ya, majelis itu adalah apabila kalian membeli di sebuah toko, ya kalian memberi uang, kalian menerima barang, tetapi dengan suka sama suka. Jadi puas ya. Ya, syarat itu adalah ya bisa meneruskan atau membatalkan penjual dan membeli dengan syarat yang tertentu. Boleh kalian itu ya memberi syarat 2 hari atau 3 hari kalau tidak ada kecocokan dalam membeli suatu barang. Misalnya kalian beli sepatu ya dari pasar, sampai rumah kok tidak muat. Kalian harus janji di pasar, Pak, ini kalau tidak muat saya kembalikan, tapi dengan syarat tidak dipakai. Berapa hari? 3 hari, 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Itu adalah termasuk hiyar syarat. Yang terakhir adalah hiyar apa? Hiyar aib. Bagaimana yang dimaksud dengan hiyar aib? Coba, siapa bisa? Ya, jadi hiyar aib itu adalah apabila ada barang yang cacat, itu adalah harus dikembalikan. Misalnya kalian beli baju, kok dari pasar itu kok tidak ada bolongnya atau tidak cocok dengan gambarnya tadi yang kalian beli, itu boleh dikembalikan karena itu merupakan cacat. Jadi kalian harus memilih ya dengan teliti asal supaya barang itu adalah tidak palsu. Kalau palsu kalian boleh mengembalikan karena itu cacat, tidak seperti aslinya. Itu adalah macam-macam hiyar. Yang terakhir anak-anakku sekalian, manfaat dari hiyar itu ada berapa? Ada 3. 1. Iya, maksudnya itu adalah antara pembeli dan penjual itu adalah saling suka sama-sama puas. Yang menjual itu puas, yang menerima itu juga puas. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, untuk menghindari penipuan. Yang menjual itu biasanya kan pintar ya. Barang yang tidak asli dikatakan asli. Dan kalau memakai hiyar itu adalah menghindari untuk kepalsuan. Misalnya ini baju yang bagus dari Amerika, sebenarnya itu adalah produk Indonesia. Makanya kalau pakai hiyar ini kita tidak akan menerima barang palsu. Yang terakhir apa, anak?
Oh iya, yaitu manfaat yang terakhir adalah silaturahmi antara penjual dan pembeli. Itu adalah mengikat persaudaraan. Lebih dekatlah lagi bahwa kita ini sama-sama Islamnya adalah apa? Saudara. Itu mungkin anak-anak ya untuk kesimpulan pada hari ini, pada pagi ini, anak-anakku sekalian, ya. Kalian harus terus belajar karena ini awal dari semester 2. Kalian ini mau 6 bulan lagi akan menghadapi ujian terakhir ya. Jangan sampai anak-anakku sekalian ini gagal dan tidak lulus. Saya doakan mudah-mudahan kalian nanti lulus dengan memuaskan. Anak-anakku sekalian, kalian pada pertemuan yang akan datang, tolong kalian cari di beberapa media. Kalian boleh mencari di media internet dan sebagainya tentang pinjam meminjam ya. Itu judulnya tentang pinjam meminjam. Kalian boleh cari informasi dari beberapa media ya. Nah itu mungkin itu yang saya berikan pelajaran pada pagi ini. Tapi sebelumnya anak-anakku sekalian, sekarang kalian tulis pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini ya, atau refleksi pembelajaran. Coba kalian tulis dan kumpulkan ke saya ya, bagaimana pelajaran pagi ini menurut anak-anakku sekalian ya. Ya, mungkin cukup bisa dikumpulkan satu persatu dan saya lihat nanti pendapat kalian bagaimana tentang pelajaran pada pagi hari ini. Tolong dikumpulkan ke depan satu persatu. Ya, yuk kumpulkan. Ayo yang lain kumpulkan. Ya, agak lebih cepat ya karena waktunya ini mau habis. Nah. Ya, ini adalah hasil refleksi kalian terhadap pembelajaran pada pagi ini. Saya lihat nanti seperti apa pembelajaran itu yang bisa diterima oleh anak-anakku sekalian, yang bisa menyenangkan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan pelajaran pada pagi ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.